你怎么在这里？是，从前便经常晃晃。那帮人有没有为难你？我没。这次若是得到了婆婆的身体，回大旭，怕连累你们。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Tales of Herdingot episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-93. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Yanfeng menunjukkan teknik berpedangnya, yang mana sosok naga emas pun muncul. Hal tersebut membuat Rulai dan Ketua Dao terkesan. Bagi mereka, Kaisar Yanfeng hampir berhasil menunjukkan yang palsu menjadi nyata dan mencapai tingkat dewa sejati. Tapi jembatan dewa sudah terputus dan mereka tidak memiliki harapan lagi. Saat itulah Ketua Dao mulai menggunakan teknik ke-14 dari 14 teknik pedang Dao. Meskipun dia baru berlatih setengahnya, Ketua Dao akan menyambut kehebatan Kaisar dan teknik yang belum sempurna itu. Serangan Ketua Dao mampu dengan cepat dihindari oleh Kaisar Yanfeng. Hanya saja jumlah pedang yang tertuju kepadanya teruslah bertambah. Jadi meskipun Kaisar Yanfeng bisa mengatasi semuanya, namun posisinya tak begitu baik. Terlebih lagi serangan Ketua Dao tidak kunjung berhenti. Berhubung dia sudah terkepung, jadi Kaisar Yanfeng menggunakan teknik pedang naganya untuk bisa menahan teknik Ketua Dao. Hal tersebut memang berhasil, tapi Rulai sudah ada di belakangnya dan langsung memberikan serangan kepada Kaisar. Dan cepat Yanfeng mencoba menahannya. Rulai tahu betul kalau Yang Kang dianggap sebagai sekte suci terbesar saat ini. Yang Feng menguasai 9 jalur naga dan melatih di istana kekaisaran. Ia diberikan kemampuan yang hebat. Kultivasinya bahkan mampu menembus langit dan bumi. Tidaklah heran mengapa ia bisa menjadi salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Rulai akan menggunakan tingkatan tertinggi dari kitab Mahayana Rulai untuk menyambut ilmu ke-9 naga kaisar milik Yan Feng. Serangan yang Rulai berikan tidaklah main-main, bahkan Yang Feng kesulitan untuk bisa menahannya. Saking kuatnya darah keluar dari mata Yang Feng. Tapi serangan Rulai masihlah belum berhenti karena ini merupakan teknik tingkat tinggi yang dia miliki. 20 surga dari kitab Mahayana Rulai ditambah teknik 14 pedang Dao yang mereka gunakan kepada Yang Feng sudah menandakan kalau mereka bersungguh-sungguh untuk menghabisi dirinya. Yan Feng terlihat babak belur menerima serangan Rulai. Masalah tidak berhenti sampai di situ saja, karena dari arah bawah Ketua Dao sudah menyiapkan sebuah teknik untuk bisa menghabisi Kaisar. Tapi sebelum semua itu terjadi, datanglah dua sosok kuat yang menarik semua perhatian orang-orang di sini. Ketua Dao sadar betul kalau kekuatan dua orang ini setara dengan dirinya dan juga Rulai. Sepertinya pertarungan akan berubah menjadi 3 lawan 2. Rulai sudah tahu siapa yang datang kemari, mereka adalah kakek Ma dan kakek buta. Bagi kakek buta, pertarungan mereka itu begitu tergesa-gesa. Jadi mereka meminta maaf telah mengganggu. Rulai penasaran dengan tujuan mereka kemari. Ternyata mereka masih dalam pencarian Nenesi. Jadi kakek buta bertanya apakah mereka melihat adanya seorang wanita cantik lewat sini. Saking cantiknya mereka tak akan bisa menutup mata. Tapi wanita itu berbahaya karena di hatinya bersemayam seorang iblis tua. Iblis itu telah jatuh cinta kepada gadis ini. Jadi dia berencana untuk merebut tubuhnya dan berubah menjadi wanita tersebut. Awalnya mereka meminta bantuan kepada sekte lain. Kakek Ma meminta kakek buta untuk pada intinya saja. Alhasil dia memberitahu kalau mereka ini sedang mencari mantan ketua sekte Tianmo. Kabar ini tentu saja mengejutkan semua orang. Rulai mengakui kalau ia sendiri tidaklah mampu menahannya. Kakek buta kesal karena masalah mereka saja belum selesai, namun Rulai malah ada di sini dan berniat menghabisi Kaisar. Ketua Dao yang tidak tahu siapa mereka diperkenalkan oleh Rulai kalau itu adalah muridnya dan juga Dewa Tombak. Ketua Dao akhirnya tahu siapa mereka. Sementara itu, penjaga kanan memberitahu kalau mereka di sini atas perintah ketua sekte untuk melindungi Kaisar. Jadi mereka harap bisa dibantu. Namun kakek Ma tidak ingin membantu, pasalnya urusan mereka jauh lebih penting. Kakek buta setuju, karena jika Kaisar mati bisa diganti.
Namun jika siluman betina itu kabur, maka bencana besar akan terjadi. Kakek buta ingin tahu apakah kaisar sudah pernah bertemu dengan si Yoyo. Karena belum, kakek buta menyarankan untuk mencegah kehancuran negara dan kesengsaraan rakyat saja. Kaisar meminta bantuan kepada mereka, tapi kakek buta dan kakek Ma tidaklah terlalu tertarik dan mereka pun pergi untuk melakukan pencarian. Dan begini tidak ada yang bisa membantu kaisar. Untuk Kimu sendiri masihlah belum tiba karena naga kilin sudah sangat kelelahan. Bahkan dia pun harus terjatuh. Kimu berjanji akan menghidangkannya di meja makan. Kimu pun mencoba untuk menggunakan teknik teleportasi. Namun itu terhenti karena kemunculan dari kakek Ma dan kakek buta. Mereka senang bisa bertemu dengannya. Namun mengapa Kimu bisa berada di sini? Kimu pun menjelaskan kalau Rulai dan kelompoknya hendak menghabisi kaisar. Mereka sudah tahu akan hal tersebut. Namun mereka tidaklah terlalu tertarik karena bagaimanapun mereka masih mencari Li Tianxing yang berbahaya. Jika berhasil menguasai tubuh si Yoyo, maka bencana besar akan terjadi. Kimu menenangkan mereka karena ia sudah menemukan Nenek Si. Ini tentu membuat mereka lega. Hanya saja Nenek Si tidak ingin kembali ke Dasu karena tidak mau merepotkan mereka. 木耳，你怎么在这里？是，从前便经常晃晃。那帮人有没有为难你？我没这次若是得到了婆婆的身体，回大旭，怕连累你们。 Kimu meminta bantuan kepada kedua kakeknya dalam menyelamatkan kaisar. Kakek buta merasa itu sulit karena Rulai dan ketua Dao sudah turun tangan. Bahkan guru negara yang Kang sekalipun tidak berdaya di hadapan mereka. Tapi mereka ini barulah sadar kalau guru negara tidak ada di sana. Dan begini kondisi kaisar benar-benar dalam bahaya. Selain itu di sana juga ada sekte Tianmo. Kimu tidaklah mengkhawatirkan mereka karena para anggotanya bisa berteleportasi. Yang menjadi masalah adalah keselamatan kaisar. Jadi Kimu ingin kedua kakeknya membantunya. Jika kaisar sampai mati, maka sekte-sekte jahat akan kembali bangkit. Nantinya mereka itu pasti bersekutu dan memburunya, karena ia adalah ketua sekte Tianmo. Apakah para kakeknya itu tidak takut jika dia terus diburu? Hanya saja Rulai dan ketua Dao sudah turun tangan. Jadi pertarungan itu tidak akan berlangsung lama. Karena itulah kakek buta dan kakek Ma pun pergi menyelamatkan kaisar. Sedangkan Kimu diminta untuk duduk di sini. Namun mereka masihlah belum dapat memastikan apakah nantinya kaisar itu hidup atau mati. Sebab Rulai dan ketua Dao bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Kembali ke dalam pertarungan, posisi kaisar saat ini benar-benar dalam bahaya. Terlebih lagi, Rulai dan ketua Dao akan bertindak untuk segera menghabisinya. Saat ini kaisar hanya dapat bertahan dari berbagai serangan saja. Mereka terus-menerus memberikan serangan kepadanya. Terlihat dengan jelas kalau kaisar sudah penuh dengan luka. Meskipun begitu, ia mencoba untuk memberikan perlawanan. Namun sayang sekali hasilnya tetap sama. Ia tidaklah berdaya di hadapan Rulai dan ketua Dao. Setiap serangan yang mereka berikan terus terkena tubuhnya. Kaisar kembali menggunakan teknik naga, tapi semua itu segera ditahan oleh ketua Dao. Sudah tidak terhitung berapa banyak luka yang diterima oleh kaisar. Baik itu tusukan pedang maupun tinjuan dari Rulai. Atas apa yang terjadi, mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja bagi kaisar untuk dikalahkan. Para menterinya dapat melihat kalau kondisi kaisar mereka benar-benar sangatlah buruk. Terdengar dengan jelas kalau tulang-tulangnya mulai retak akibat tekanan yang Rulai berikan. Sampai pada puncaknya, serangan Rulai pun menggeprek kaisar. Yanfeng masihlah bertahan, namun dengan kondisi sekarang ia sudah tidak mampu bertarung lagi. Rulai menyadarkannya kalau kultivasinya itu tak akan bisa menandingi mereka. Kondisi kaisar ini mereka samakan dengan nyala lilin terakhir yang sudah hampir padam. Ketua Dao mulai memberikan sebuah serangan dan langsung saja mengarahkannya kepada kaisar. Sebelum semua itu terjadi, tongkat kakek buta menggerakkan pedang tersebut dan ia langsung saja melakukan penyerangan kepada Rulai. Hanya saja Rulai itu masih mampu menahan setiap serangannya. Ia sadar kultivasi mereka ini hampir sama. Namun dibandingkan kepala desa, Rulai masih berada di bawahnya. Ternyata kakek buta hanyalah pengalihan saja sebab kaisar sudah dibawa pergi oleh kakek Ma. Ini tentu membuat semua orang terkejut. Hanya saja Yanfeng itu sudah terluka parah dan kehabisan darah.
Semua gudang ilahinya telah hancur. Rulai sangat yakin jika pun Yang Feng pergi, dia itu sudah tak bisa diselamatkan lagi. Kembali kepada Kimu, di mana dia teruslah menunggu dengan penuh ketakutan. Sampai akhirnya Kaisar pun dijatuhkan tepat ke tubuh naga kilin. Sesuai janji, mereka sudah membawa jasad dari Kaisar Yanfeng. Kimu tentu saja panik dan segera mengecek kondisinya. Untungnya Kaisar Yanfeng masih memiliki napas, namun kondisinya benar-benar sangatlah buruk. Selain luka parah yang dia miliki, energi darah Kaisar Yanfeng terus mengering dengan cepat. Jika tidak segera diselamatkan, maka kondisinya akan menjadi seperti Raja Linglu. Waktu Kimu kurang dari sejam. Ia harus menggunakan teknik Tianmo untuk sementara waktu agar bisa menyegel jiwa Kaisar Yanfeng, demi bisa mencegah arwah dan jasadnya bercerai-berai. Namun energi dalam gudang ilahinya bisa meledak kapan saja. Kimu berencana untuk membawanya ke kediaman Nenek Si demi bisa menyegel gudang ilahinya. Karena Kimu sudah memiliki rencana, maka kakek Ma dan kakek buta akan mengatasi para pengejarnya. Sebenarnya Yanfeng itu bisa hidup hingga 2-300 tahun. Dia sudah seperti orang biasa, hanya tersisa beberapa puluh tahun saja umurnya. Kaisar sempat tersadar dan dia tahu kalau Kimu telah menyelamatkan dirinya. Saat kemudian Kimu akhirnya datang menemui Nenek Si. Ia sempat berpikir kalau Kimu hendak merampas kulit Kaisar dan menjadi Kaisar itu sendiri. Hanya saja dia mengingatkan kalau Kaisar memiliki belasan ribu istri. Semuanya adalah rubah betina. Jadi Kimu jangan sampai terpesona oleh mereka. Kimu tidak berniat mengambil kulit Kaisar. Tujuannya kemari adalah untuk menyelamatkannya. Sebab gudang ilahinya sudah hancur. Karena kemampuan gaib Rulai dan juga Ketua Dao, gudang ilahinya itu bisa kapanpun meledak. Kimu harap neneknya bisa membantu Kaisar dan jangan biarkan arwahnya sampai tercerai-berai. Kimu akan mencari bahan obat, jadi selama waktu itu Nenek Si jangan sampai mengubahnya menjadi pakaian. Nenek Si paham, tapi Kimu harus kembali sebelum malam tiba. Karena jika tidak, Li Tianxing pasti akan menghabisi Kaisar dan mengenakan kulitnya untuk menjadi Kaisar. Kimu paham dan segera pergi. Sesaat kemudian Kaisar kembali tersadar. Mendengar perkataannya saja, dia tahu kalau Nenek Si sangatlah hebat dalam ilmu gaib. Selain itu, ia penasaran mengapa Li Tianxing ada di sini padahal dia sudah mati. 李靖，当心把你迷，自己做皇帝嘛。 抱着如来打进来的神通和他本身把皇帝的神藏封印住。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.